Ajarku untuk lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu. Baharuilah batinku dengan kuasa rohmu. Inilah segenap hidupku ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan. Ajarku untuk lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu. Baharuilah batinku dengan kuasa rohmu. Inilah segenap hidupku ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Jumpa lagi pagi hari ini. Mari dimanapun kita berada saat ini, kita mau bersatu hati. Kita mau menyatukan hati kita, jiwa kita dan roh kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau bawa persembahan kudus di hadapan Tuhan, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan setiap hari dalam bimbingan kasih-Nya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita mau alami kedahsyatan hadirat-Nya. Kita mau mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu ya Bapa. Kami datang padamu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Kami persembahkan Tuhan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah kasih Tuhan yang begitu besar yang boleh kami nikmati setiap harinya. Kemurahan Tuhan yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat kami datang
percaya Tuhan, Kau hadir di tengah kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Amin. Datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Ku memenuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Nampak hanya kemuliaan. Haleluya Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, mari sembahlah Tuhan. Sembahlah kekudusan-Nya. Mari sembahlah keajaiban-Nya. Agungkan nama-Nya, tinggikan nama-Nya. Kaulah Allah kami Tuhan, Raja kami yang besar, Kau Allah yang maha mulia, Kau Allah maha tinggi, Kau layak diagungkan, Kau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya la 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 basyakarabo. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Mari nyatakan kekudusan bagi kami umat-Mu Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu lebih lagi di tengah kami Tuhan. Oh Allah kami yang maha besar, betapa mengagumkannya Engkau bagi setiap kami Tuhan. Ajaib, hebat perkara yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan, yang tak pernah kami pikirkan, yang tak pernah kami kira Tuhan, terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hal-hal besar Kau nyatakan dalam hidup kami, betapa mengagumkan Engkau bagi setiap kami Tuhan. Kami mau menikmati kekudusan hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ya Rabba Syakar. Ya la 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 boya she. Ya Rabba Sakarabo. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan.
dalam hati kita. Ya Allah yang kudus. Roh Kudus tercurah bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Hadirat-Mu kami rasakan dan kami alami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama-Mu yang berkuasa, kami mau lebih lagi bersama dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, shalom sekali lagi. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya, kita memuji Tuhan. Saudara, boleh kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi dan menari buat Tuhan kita. Haleluya. Mari semua boleh bertepuk tangan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Nyanyilah. Bagi
Glory buat Tuhan kita. Haleluya. Glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan Nya, mari serukan, mari serukan, hey hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Amin. Mari rayakan, hey. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah, hey. Merasa sukacita bila kita semangat. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyiku, amin. Glory bagi Sang Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan, semua mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi, amin. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya, amin, kebaikan hidupku. Penuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu. Kau sungguh indah, Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia, amin. Betapa besar kebaikan-Mu Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Kau yang sempurnakan hidup setiap kami Tuhan. Kehadiran-Mu, kehadiran-Mu mengubahkan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa kami. Mari saudara, dalam hadirat Tuhan, kita mau lebih lagi menyatakan betapa dahsyat dan ajaib Tuhan. Betapa dalamnya kasih-Mu, betapa besarnya Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau yang sempurnakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab itu kami percaya Tuhan, selama kami hidup, selama kami menyembah Engkau, maka
maka kami percaya akan ada mukjizat yang terjadi Tuhan. Mukjizat besar, perkara-perkara hebat Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebagai orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami mengandalkan Engkau Yesus kami yang luar biasa. Kekuatan kami, pengharapan kami, gunung batu kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan hanya kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan hanya kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu, katakan di saatku Tuhan. Oh, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, amin, mukjizat itu nyata, bukan hanya kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Haleluya Tuhan. Apapun pergumulan saudara hari-hari ini,
Kita mau belajar percaya. Kita mau belajar percaya pada kekuatan Tuhan. Kita mau belajar percaya pada kuasa-Nya. Hanya Dia yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau harapan kami Tuhan. Ketika kami berdoa, kami percaya mukjizat terjadi Tuhan. Oh, di saat-Mu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang besar. Kami percaya bukan karena kami melihat, tapi karena kami mengalami firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, kita mau percaya dan berserah. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kita punya Tuhan yang hebat. Kita mau deklarasikan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Allah yang kami sembah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami menanti berkat-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami baca renungkan bersama. Karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu maupun kepada hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami diurapi Roh Kudus, kami penuh dengan kuasa Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan
dan terutama juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Allah, Tuhan kami yang hidup di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 11. Kita akan membaca ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan dari apa yang telah kita baca bersama tadi adalah mengenai undangan Yesus. Itulah tema atau topik yang akan kita lihat bersama. Undangan Yesus. Itulah yang disebutkan di dalam ayat 28. Marilah kepadaku. Inilah adalah ungkapan undangan dari Tuhan Yesus yang begitu manis, yang keluar dari mulutnya sendiri, yang ditujukan kepada semua mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin oleh persoalan hidup ataupun karena perbuatan dosa yang begitu menekan kehidupan saudara dan saya. Mari datang kepada Yesus. Dengan datang kepada Yesus, meresponi undangan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Saya percaya, niscaya Ia dapat membebaskan saudara dari semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama mengatakan demikian. Ia memberi damai di dalam kehidupan kita. Tapi juga saudara dan saya. Dia menuntut kita untuk meresponi dengan satu sikap, satu kemauan, satu kerinduan untuk datang kepadanya. Ia memberikan kedamaian. Ia menuntun saudara dengan kuasa Roh Kudus kepada kehidupan yang benar. Terlepas dari segala pencobaan, terlepas dari segala persoalan hidup. Dan oleh kasih karunia-Nya kepada kita, kita diberikan Tuhan kekuatan menanggung semuanya. Karena Tuhan itu kekuatan kita. Dan itulah yang sudah menjadi pengalaman Rasul Paulus, sehingga dia berkata di dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Filipi. Dalam suratnya Filipi pasal 4 ayat 13, di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyadari bahwa di dalam kita melakukan
perintah Tuhan bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan di dalam mengikuti Dia dan melakukan perintah Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kemampuan. Sebab Tuhan tahu sejauh mana kemampuan yang ada pada kita. Marilah kita melihat bersama janji dan berkat dan kewajiban apa saja yang tertulis di dalam undangan Tuhan itu. Kita akan melihat bersama janji-janji Tuhan, berkat Tuhan, dan kewajiban apa yang tertulis di dalam bagian firman Tuhan ini. Maka pada bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat tentang hak apa yang Ia berikan kepada orang-orang yang menaati undangan itu. Sebagai respon kita. Di mana Dia memanggil, marilah kepadaku. Di dalam ayat yang ke-28. Ada hak, ada janji, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang meresponi undangan Tuhan itu. Yang pertama, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 dikatakan di sana, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hal yang pertama yang kita belajar dari Tuhan melalui firman-Nya pada siang hari ini. Damai sejahtera yang Ia berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Karena itu kita tidak perlu gelisah dan gentar. Apalagi takut. Karena Yesus sendiri adalah damai sejahtera itu. Yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Perseteruan dengan Allah. Serta mempersatukan kedua belah pihak. Manusia dengan Allah. Saudara dengan Tuhan. Tuhan mempersatukan kita. Karena Dia merubuhkan tembok pemisah itu. Ia merubuhkan tembok pemisah itu. Yaitu perseteruan kedua belah pihak manusia dengan Allah. Oleh salib Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Itu bagian yang pertama ketika kita meresponi undangan Tuhan. Dia berkata, marilah kepadaku. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Dan yang kedua, janji dan berkat yang kedua yang kita terima di dalam ayat yang ke-28. Bagian selanjutnya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ia memberikan kelegaan kepada mereka yang letih lesuh dan berbeban berat. Tuhan memberikan kekuatan baru kepada mereka
yang menanti-nantikan Tuhan. Kepada mereka yang letih lesu, kepada mereka yang berbeban berat. Janji Tuhan dikatakan di dalam ayat 28 bagian B. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Kepada siapa? Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 40, di sana dikatakan demikian. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31 dikatakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah janji Tuhan. Di mana Dia memberikan kekuatan yang baru kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Sebab itu, jangan pernah berhenti terus menantikan Tuhan di dalam persekutuan saudara dengan Tuhan secara pribadi. Saya percaya Dia terus akan memberikan kekuatan yang baru kepada saudara dan saya. Ketika kita menghadapi setiap masalah dan persoalan hidup yang mungkin kadangkala membuat saudara merasa letih lesu. Ditambah lagi persoalan hidup ini. Sehingga kita merasa terlalu berat. Tuhan berjanji. Di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Diberi Tuhan kekuatan yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah yang kita lihat bersama. Yang kita lihat di sini janji Tuhan itu iya dan amin. Bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia terus peduli kepada saudara dan saya. Ketika kita datang ke hadapan hadirat-Nya. Menantikan Tuhan. Menantikan Dia menjawab doa-doa kita. Yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga kita melihat hak yang ketiga yang kita terima adalah ketika kita meresponi undangannya, kita akan terpelihara dan hidup di dalam kecukupan. Kita akan terpelihara dan hidup di dalam kecukupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus,
supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara-saudara, mereka yang datang kepada Yesus meresponi undangannya, Tuhan sediakan kehidupan yang berkecukupan. Apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Tuhan memberikan kecukupan di dalam kehidupan kita. Kita terpelihara. Mereka yang masuk melalui pintu, mereka yang percaya kepada Yesus, di mana Dia berkata, "Akulah pintu." Mereka akan menemukan padang rumput yang berhijau itu. Artinya bahwa kita akan menemukan satu kehidupan yang berlimpah di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, krisis boleh ada, boleh terjadi. Tetapi Tuhan memperhatikan anak-anak Tuhan secara khusus. Tuhan peduli terhadap kehidupan saudara dan saya secara khusus. Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan di sana demikian, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Jadi Allah yang mempunyai langit dan bumi dan pemilik hidup saudara, Dia tidak akan mungkin meninggalkan saudara. Dia tidak mungkin meninggalkan ciptaannya. Karena ciptaannya adalah milik Tuhan, yaitu saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah, tiga hal itulah dari sekian banyak janji dan berkat Tuhan ketika kita meresponi undangan Tuhan, Dia sudah sediakan buat kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memperoleh dan melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan untuk mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Maka yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan di atas tadi. Ayat 29 bagian B, bagian A maksud saya, bagian pertama. "Pikulah kuk yang kupasang." Kita diminta untuk memikul kuk yang Tuhan pasang, yang Tuhan berikan. Kuk itu semacam satu beban yang harus kita pikul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu memang harus kita hadapi dan kita pikul, itu berarti setiap permasalahan yang terjadi di dalam hidup ini, kita harus memandang masalah itu dari sisi positifnya. Kita harus melihatnya dengan kacamata Tuhan. Apa maksud Tuhan di balik semuanya itu, saudara-saudara? Kita tidak perlu lari dari setiap masalah itu kalau kita yakin berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu tidak semua selama kita ada di dalam dunia ini, maka perjalanan hidup kita ini tidak ada lagi masalah. Akan ada terus masalah. Akan tetapi saudara-saudara, kita disuruh untuk melihat hal yang positif dari setiap masalah itu. Sebab Tuhan perintahkan, "Pikulah kuk yang kupasang."
kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. Sehingga kita mampu melepaskan kita dari setiap masalah tersebut. Kita harus melihat, memandang dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itulah kekuatan kita. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan orang-orang yang benar dan orang-orang yang percaya kepadanya. Dia mau supaya dalam setiap kita menghadapi masalah yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Diberkati. Jadi kita tidak perlu lari dari masalah. Ketika itu Tuhan izinkan, kita hadapi dan andalkan Tuhan. Maka saya percaya Yeremia 17 ayat yang ke-7 akan menjadi bagian dan nyata dalam hidup saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya. Diberkati Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata bahwa di dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Filipi 4 ayat 13. Kita telah membaca hal itu di atas tadi. Hal yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita melakukan bagian kita untuk memperoleh hak yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita akan melihat ayat yang ke-29. Bagian B. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, hal yang kedua, kita harus terus-menerus belajar kepada Dia. Karena Yesus adalah guru yang agung. Guru yang agung itulah lemah lembut. Dikatakan di dalam ayat 29. Belajarlah kepada aku. Dan Yesus berkata, aku guru. Aku Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, benar, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu memang benar. Jadi Yesus adalah Tuhan, tetapi Dia juga adalah guru yang maha agung. Karena itu kita disuruh kepada belajar kepada guru yang maha agung itu. Sebab Dia lemah lembut. Ya, guru kita Yesus Kristus yang lemah lembut. Maka ada jaminan di sana dikatakan, maka jiwamu pun akan tenang. Bagi mereka yang letih lesu, berbeban berat, ketika belajar, melakukan apa yang diperintahkan oleh Sang Guru yang Maha Agung itu, mereka akan mengalami ketenangan di dalam jiwa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus kita baik. Mari belajar kepada Dia. Belajar dari Dia, karena Yesus tidak hanya guru yang lemah lembut dan rendah hati, tapi Ia sendiri pemberi hikmat. Dia sendiri memberikan kita kekuatan, kemampuan. Dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima, jika kita mengalami
apa yang dikatakan di sana, berkekurangan hikmat, mintalah kepada Dia. Kita melihat bersama surat Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara-saudara, bila kita kekurangan hikmat, bila kita kekurangan kemampuan, mintalah kepada Allah, katanya. Dia pemberi hikmat, Dia hikmat itu sendiri. Saudara-saudara, apa itu hikmat? Hikmat itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah Sophia. Hikmat dalam bahasa aslinya dipakai istilah Sophia. Maka akan banyak orang yang bernama Sophia. Berbahagialah mereka yang bernama Sophia. Karena di dalam hidupmu penuh dengan hikmat. Hikmat adalah kepandaian yang berhubungan dengan pekerjaan tangan atau sesuatu ilmu. Hikmat dunia ini berbeda dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Berbeda dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak hanya memiliki hikmat dunia ini. Yaitu kemampuan, kepandaian oleh karena saudara belajar. Tapi Tuhan mau kita memiliki hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas adalah hikmat yang dikerjakan oleh Roh Kudus sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Sebab hikmat Kristus itu adalah hikmat Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Dikatakan di sana demikian di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Hikmat adalah salah satu karunia Roh. Sekali lagi, hikmat adalah salah satu karunia Roh. Jadi kekuatan hikmat yang daripada Tuhan adalah kekuatan yang dianugerahkan kepada saudara dan saya oleh karena karya Roh Kudus yang kita terima. Itulah karunia Roh Kudus. Salah satu karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, bagaimana caranya kita memperoleh tiga hal di atas tadi. Yang ketiga, dalam Injil Matius, kita kembali kepada Injil Matius, pasal yang keempat ayat yang ke-19. Dikatakan di sana demikian. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Yang kita garis bawahi di dalam ayat ini dikatakan mari ikutlah aku. Saudara-saudara, cara yang ketiga ialah mari ikut Dia. Mari datang kepada Dia. Karena Ia adalah jalan ke sana. Jalan kemana? Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Mari ikut Yesus, saudara-saudara. Dikatakan, mari ikutlah aku. Tuhan
mengajak saudara dan saya untuk terus-menerus mengikut Yesus. Karena di dalam tangan Yesus ada terang bagi jalan kita. Dia adalah jalan kehidupan. Mari ikut dia. Di dalam tangannya ada terang yang menerangi kehidupan saudara dan saya. Yang melepaskan terang itu dari surga. Sehingga saudara dan saya tidak berjalan di jalan yang gelap, tapi berjalan di jalan terang itu. Kita tahu persis tujuan hidup kita. Karena terang itu menerangi hidup saudara dan saya. Menerangi hati, pikiran saudara. Sehingga akhir dari perjalanan hidup saudara ada kepastian. Ada akhir yang pasti. Di mana Yesus sendiri yang menuntun engkau sampai ke tempat tujuan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita mengikut Yesus, pasti ada setiap masalah yang timbul. Tapi Yesus berkata, serahkanlah itu kepada Tuhan. Dia akan menyelesaikan semuanya itu. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita kelegaan dalam hidup ini. Sebab dia sendiri yang menuntun kehidupan saudara dan saya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Langkah yang keempat, untuk kita mengalami 3 hal di atas tadi merupakan janji dan berkat Tuhan. Yang keempat, tetaplah setia dan tinggal di dalam Dia. Mengapa kita tetap setia dan tinggal di dalam Dia? Karena Kristus adalah Tuhan dan batu karang yang teguh. Karena Kristus adalah Tuhan dan batu karang yang teguh. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4c di sana dikatakan, dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus pasal 10 ayat 4 bagian C, dan batu karang itu ialah Kristus. Karena itu kita tetap tinggal di atas batu karang itu. Sebab batu karang itu adalah kokoh dan kuat. Gelombang apapun, kita tetap berdiri di atas batu karang itu. Iman kita tetap teguh dan kuat. Kita tetap setia tinggal di dalam Dia. Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuah. Yohanes pasal 15 ayat 4 bagian B di sana dikatakan, sama seperti ranting. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap setia ikut Tuhan. Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berhasil. Sebaliknya saudara-saudara, bila kita tetap tinggal di dalam Dia, akan selalu Ia membuat kita berhasil. Ia akan membuat kita selalu berbuah. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Sebab demikian dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Itulah sebabnya saudara, tetaplah tinggal di dalam dia. Itulah hal yang keempat yang harus kita lakukan untuk mengalami berkat Tuhan. Saudara-saudara, dan untuk mengalami berkat Tuhan, saudara-saudara, berkat damai sejahtera, ya, berkat kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat, berkat pemeliharaan Tuhan dan hidup dalam kecukupan yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukanlah 4 hal di atas tadi, yaitu memandang secara positif akan setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Jangan menghindar. Kita percaya Tuhan ada di dalam setiap masalah kita. Dia perkenankan itu terjadi supaya kita mengandalkan Dia dan Tuhan akan memberkati. Yang ketiga, tetaplah setia ikut Tuhan. Jangan pernah beranjak dari iman saudara. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Tetaplah setia dengan Tuhan. Yang keempat, tetap tinggal di dalam Dia. Sebab di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melimpahkan berkat buat setiap kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur untuk roti dan anggur yang tersedia di depan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik di sorga, kami naikkan pujian syukur terima kasih untuk kesempatan di siang hari ini kami boleh melaksanakan salah satu perintah firman Tuhan, melakukan dan melaksanakan perjamuan kudus. Dan siang hari ini Tuhan memberi kesempatan itu dan karena itu kami mohon, biarlah Engkau kiranya memberkati kami, memberikan kami hati yang sungguh-sungguh siap menerima perjamuan yang Tuhan akan lakukan pada kami pada siang hari ini. Kami berdoa oleh darah Tuhan Yesus yang kudus itu, yang menguduskan kami kembali. Dan oleh anugerah-Mu kami diampuni dari segala dosa kesalahan kami. Agar supaya kami layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami semua. Tuhan memberkati apa yang kami lakukan siang hari ini. Untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dan melalui perjamuan kudus ini, kami dikuatkan iman kami. Tubuh jiwa roh kami kuat dan sehat karena Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti ini yang kita pecah-pecahkan mengingatkan kita akan tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus yang tertumpah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita mengangkat roti di setiap tangan kanan kita. Sambil berdoa, kita mengingat sabda Tuhan Yesus. Kita angkat roti di setiap tangan kanan kita. Dengarkanlah sabda Tuhan Yesus. Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
ambillah dan makanlah. Mari kita mengangkat cawan di setiap tangan kanan kita. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan untuk darahnya yang tertumpah bagi pengampunan dosa dan salah saudara dan saya. Dengan satu keyakinan darah Tuhan Yesus menguduskan kita, bahkan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memberikan kekuatan yang baru bagi iman percaya kita, bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Ambillah dengan iman di dalam doa saudara. Dengarkanlah sabda Tuhan Yesus. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan minumlah. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya itu selama-lamanya bagi kehidupan kita. Agungkan Dia. Pujilah, sembahlah Dia. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Engkau berkorban bagi kami. Engkau menebus dosa dan kesalahan kami melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Allah Bapa. Engkau menganugerahkan bagi kami anak-Mu yang tunggal yang Engkau kasihi bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah Yesus yang tercurah karena dosa kesalahan kami. Membasuh kami, mengampuni bahkan memberikan hidup yang kekal bagi kami. Kami naikkan puji sembah kami kepadamu Allah Bapa. Tuhan kami yang hidup di sorga yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hamba berdoa Tuhan memberkati setiap Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami rindu supaya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Supaya kami sungguh-sungguh tetap setia dengan Tuhan. Meresponi apa undangan Tuhan bagi kami. Kami membuka hati untuk Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Doa hamba untuk mereka yang sakit, Kau jamah dia. Mereka pada saat ini. Tuhan pulih sembuh dalam nama Yesus. Kami melepaskan kesembuhan buat mereka dari Tuhan. Kami melepaskan berkat dari Tuhan buat mereka yang letih lesu. Kami melepaskan kekuatan yang daripada Tuhan buat mereka yang mengalami kelemahan. Tuhan jamah kami semua. Tuhan tolong kami. Kami mengalami berkat Tuhan. Yang lemah iman dikuatkan, yang bimbang Tuhan tetapkan hati mereka. Untuk terus pandang kepada Yesus. Bahwa dalam setiap masalah yang terjadi dalam hidup kami ini. Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi kami. Terima kasih, terpuji Engkau Allah yang hidup. Bapa yang kekal, agung dan mulia. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita buka hati kita. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah berkat dari Allah Bapa. Dalam Tuhan Yesus Kristus anak tunggal Bapa. Dalam persekutuan Roh Kudus. Menyertai dan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara semua. Paharulah batinmu dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkan
aku menjadi kesayangan.